Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube desain kita Atax Indonesia. Kali ini kita akan bahas 3 instrumen investasi yang mungkin cocok ketika resesi. Check this out. Nah, seperti kita ketahui bersama, Sobat Atax, banyak ekonom maupun juga YouTuber yang rame-rame membahas tentang 2023 terjadinya resesi. Saya sih tidak berharap itu terjadi ya, Sobat Atax. Kenapa? Karena ketika resesi itu benar-benar terjadi, ya negara kita berada dalam posisi sulit yang ujung-ujungnya secara mikro mungkin perusahaan maupun juga aktivitas ekonomi dan juga perdagangan kita juga akan menjadi slowdown atau melambat. Nah, Sobat Atax, yang menarik adalah di mana sih kita bisa menaruh tabungan ataupun juga investasi kita ketika resesi terjadi. Yang pertama adalah Sobat Atax bisa menggunakan emas. Banyak orang yang berkata bahwa emas bukanlah instrumen investasi. Emas adalah instrumen lindung nilai atau istilahnya hedging. Silahkan Sobat Atax ini setuju atau tidak, tetapi memang secara nyata-nyata emas memang harganya terus naik dari tahun ke tahun. Seperti kita ketahui ketika 2020 kemarin emas sempat menyentuh harga 1 juta maupun 1 juta lebih per gramnya secara rupiah, tertinggi sepanjang sejarah di dunia investasi emas. Nah, saran saya adalah gunakan atau belilah emas yang memang fisik. Jangan emas yang hanya secara grafik. Jadi apa yang bedanya emas fisik dan juga emas grafik? Kalau misalnya emas fisik adalah kita membeli yang namanya logam mulia, jangan perhiasan. Karena bedakan antara emas perhiasan dan juga emas yang logam mulia. Emas perhiasan itu ketika dibeli harganya akan bisa jadi turun. Kenapa? Karena ketika dijual kembali tidak semua toko mau menerima emas perhiasan dari toko yang lain. Lalu bisa jadi emas perhiasan itu potongannya akan lebih besar dibandingkan emas logam mulia. Sehingga Sobat Atax, belilah emas-emas yang logam mulia seperti emas antam atau emas UBS. Nah, dari situ Sobat Atax bisa investasi mulai dari 1 gram, mulai dari 5 gram, mulai dari 10 gram, 50 gram, sampai 100 gram, bahkan di atas 100 gram secara fisik. Saran saya adalah jangan membeli emas logam mulia di bawah 10 gram. Kenapa? Karena harganya akan bisa jadi lebih mahal secara per gram dibandingkan ketika di atas 10 gram. Jadi saran saya ketika kita mendapatkan uang dan mau berinvestasi emas, kumpulin dulu sampai minimal 10 gram atau syukur-syukur sampai 50 gram baru belikan berupa emas. Yang kedua, instrumen investasi yang menarik di kala resesi adalah obligasi pemerintah atau surat utang pemerintah. Bisa jadi ini berupa FR, fixed rate, ataupun juga ORI, ataupun juga suku. Apa itu FR atau ORI atau suku? Suku itu adalah obligasi retail syariah yang ditempatkan oleh pemerintah di instrumen-instrumen investasi yang berbasis syariah. ORI adalah obligasi retail Indonesia. ORI bervariasi, bisa jadi 1 tahun ataupun sampai 3 tahun. Biasanya ORI itu jangka waktunya pendek, tidak sampai 5 tahun. Dan mempunyai kupon yang bervariasi, bisa jadi 4,5%, 5%, maupun 5,5%. Bahkan ada yang lebih dari 5,5%. Berikutnya FR. FR adalah fixed rate, di mana obligasi pemerintah FR ini lebih panjang dibandingkan ORI dan juga suku. Biasanya obligasi FR ini sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun, bahkan sampai di atas 20 tahun. Jadi teman-teman bisa memilih obligasi pemerintah mana yang cocok dengan teman-teman. Yang menarik adalah obligasi pemerintah ini pajaknya sekarang sudah turun berdasarkan undang-undang Omnibus Law kemarin yang awalnya 15%, sekarang pajak dari kupon obligasi pemerintah itu tinggal 10%. Jadi kalau misalnya kita memiliki kupon obligasi sebesar 6%, kita tinggal dipotong pajak atas kupon obligasinya 10%, sehingga net kita akan mendapatkan kupon obligasi 5,4% per tahun. Bedanya lagi adalah ketika kupon FR, kuponnya fixed rate,
itu biasanya dibayarkan 2 kali dalam setahun. Kalau kuponnya ori maupun suku biasanya dibayarkan setiap bulan. Dan yang ketiga adalah RDPU alias reksadana pasar uang. Apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi, di mana dikelolanya itu di instrumen-instrumen yang berbasis resiko rendah atau low risk, seperti mungkin deposito maupun surat-surat utang pemerintah maupun juga surat utang negara yang memang low risk. Imbal hasil dari reksadana pasar uang saat ini mungkin kisaran sekitar 1% sampai 2,5% per tahun. Tetapi ya cukup bagus ketika menaruh instrumen investasi di reksadana pasar uang dibandingkan di tabungan. Nah, itu tadi 3 instrumen investasi yang memang cocok di kala resesi. Sekali lagi disclaimer, ini adalah opini pribadi ya guys. Tidak ada saran dari saya untuk menyuruh Anda untuk melakukan aktivitas ataupun keputusan keuangan pribadi Anda. Karena seluruh aktivitas dan juga kegiatan investasi Anda itu diputuskan oleh Anda sendiri. Sehingga do your own research, have your own risk, and happy investing. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen dan juga like video ini agar kita bisa semakin semangat untuk bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Terima kasih, bayar pajak, makan enak, tidur nyenyak, ingat pajak, ingat ATAX. Sampai jumpa.